Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Maria Tulkiptiah, dosen dari Universitas Muhammad Seruji Jember, Jawa Timur, Indonesia. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bergabung di PKM Internasional 2, khusus dengan PMI Malaysia. Izinkan saya sedikit berbagi tentang menjaga kesehatan mental dengan self-filter dan self-love. Teman-teman PMI di Malaysia yang saya banggakan, pernahkah Anda merasa tiba-tiba sakit kepala, sakit perut, nyeri pinggang, dan sebagainya, tanpa ada penyebab yang jelas? Hal-hal seperti ini merupakan bagian dari gejala yang dialami ketika mental kita kesehatannya sedikit terganggu. Berbicara mengenai kesehatan mental, kira-kira apa sih kesehatan mental itu? Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan individu yang mempunyai kemampuan dalam mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berperan dalam komunitasnya. Kesehatan mental dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan. Kapan dikatakan gangguan kejiwaan? Yaitu suatu keadaan di mana seseorang sulit memahami persepsinya tentang kehidupan, tentang hubungan dengan orang lain, dan sikapnya terhadap diri sendiri. Kesehatan mental perlu dijaga agar tidak sampai terjadi gangguan pada jiwa. Penyebab-penyebab gangguan pada kejiwaan ini yang berakibat fatal menurunnya kesehatan mental terdapat beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu faktor keturunan, kemudian yang kedua faktor stres, dan yang ketiga kematian atau kehilangan orang terdekat yang sangat disayangi. Ada juga faktor tentang trauma yang terjadi pada masa lalu atau kekerasan yang dialami seperti pelecehan secara fisik, verbal maupun seksual. Jika kita sudah merasa ada ketakutan berlebih, kemudian ada stres yang sering, kemudian sering juga merasa cemas, sulit konsentrasi, gampang panik, sampai depresi, maka ini merupakan gejala-gejala bahwa kesehatan mental kita sedang terganggu. Tentu kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi berlarut-larut pada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental? Di sini ada dua cara dalam menjaga kesehatan mental. Yang pertama melalui self-filter, dan yang kedua yaitu dengan cara self-love. Kita akan kupas satu persatu mengenai self-filter dan self-love. Apa sih self-filter itu? Self-filter adalah menyaring atau membatasi hal yang mengganggu pikiran kita agar tidak sampai menjadi penyerang terhadap kesehatan mental kita. Jadi di situ ibarat ini badan kita beri filter nih di sini. Kita beri filter agar gangguan-gangguan dari luar tidak sampai masuk ke hati kita, tidak sampai masuk ke pikiran kita. Kalau katanya orang Indonesia itu jangan sampai makan hati gitu ya, biar tidak sakit hati. Lalu bagaimana self filter ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 cara. Pertama yaitu dengan cara afirmasi positif. Jadi setiap pagi bangun tidur kita gunakan afirmasi positif. Bagaimana caranya? Kita bersyukur kepada Tuhan, kemudian kita bersyukur masih dibangunkan dalam keadaan sehat hari ini. Kemudian boleh dengan cara bercermin bahwa oke, wahai diriku, sebutkanlah namanya sendiri masing-masing. Kamu hebat hari ini, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada tubuh ini, sudah memberikan
keadaan yang luar biasa, tidak kekurangan satu orang pun, meskipun sedang jauh dari keluarga, tapi keluarganya masih lengkap. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah memberikan tenaga, masih diberikan nafas, masih bisa melihat dengan jelas, tidak ada anggota badan yang sakit dan sebagainya. Kemudian sebutkan dream kita. Tujuan kita hari ini apa saja? Misalkan, ya Allah, terima kasih hari ini sudah diberikan kesehatan, izinkan saya hari ini bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lancar, izinkan saya hari ini menjadi orang yang sukses dan saya pasti. Jadi di situ ada keyakinan yang kokoh gitu ya. Hari ini pasti saya akan bekerja dengan baik, saya akan bekerja dengan lancar, usaha-usaha yang saya lakukan pasti berhasil. Dan itu adalah contoh dari afirmasi positif gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan memaafkan. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain bukan berarti kita menjadi manusia yang salah, selalu berada pada posisi salah, tidak. Akan tetapi dengan memaafkan berarti kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ada orang lain yang datang kepada kita mengganggu kenyamanan kita, mengganggu keamanan kita. Misalkan ada orang yang datang dengan mengolok-olok, dengan bullying dan sebagainya. Kemudian kita memfilter diri kita dengan memaafkan. Oke, saya maafkan orang itu karena SDM-nya ya sudah sebatas itu. Saya maklumi, saya maafkan, jadi tidak apa-apa, memang kemampuannya sudah seperti itu. Suatu saat kalau SDM-nya sudah membaik, pasti dia sadar bahwa apa yang dia lakukan saat ini adalah suatu kesalahan dan juga yang memalukan. Jadi dimaafkan saja, dimaklumi. Agar filter kita tidak diterobos oleh orang-orang yang ingin menyakiti diri kita. Yang ketiga yaitu percaya diri. Jadi kita harus percaya diri bahwa apa yang kita miliki saat ini, fisik yang kita miliki saat ini kita syukuri. Saya cantik, saya tampan, saya baik. Jadi di situ ada kebanggaan terhadap diri sendiri, tapi bukan masuk pada kategori narsisme. Di situ kita percaya kepada kemampuan diri kita sendiri bahwa kita bisa. Saya percaya hari ini saya pasti bisa melakukan suatu hal yang membanggakan untuk saya sendiri dan juga untuk orang-orang terdekat saya. Jadi di situ ada rasa percaya diri yang cukup tinggi sehingga apa yang akan kita lakukan, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini pasti berhasil. Kalau kita sudah percaya dengan kemampuan kita sendiri, maka dengan mudah kita akan meyakinkan kepada orang lain bahwa kita bisa melakukan hal yang akan kita targetkan tersebut. Ingat, setiap orang yang datang kepada kita untuk menyakiti atau membahagiakan, maka orang itu sudah merupakan rencana dari Allah yang sengaja dikirim kepada kita agar kita bisa menghadapi secara bijak. Jadi misalkan ada orang yang mendekati kita kemudian mendatangkan kebahagiaan pada diri kita, maka sikapilah dengan bijak. Karena bisa jadi Tuhan sedang menguji kita seberapa bijakkah kita menyikapi orang yang membawa kebahagiaan kepada kita. Misalkan orang yang memuji, membantu dan sebagainya. Kita berikan sikap yang baik terhadap orang tersebut. Begitu juga dengan orang yang datang kepada kita untuk menyakiti diri kita ini. Misalkan kita dibully kemudian kita merasa sakit hati, berarti buliannya masuk ke dalam jiwa kita. Filter yang tadi kita bangun, bentengnya itu bisa ditembus. Lalu bagaimana agar tidak bisa ditembus? Dimaafkan, dimaklumi, dan disadari bahwa orang tersebut datang di hadapan kita, tentu itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Sudah direncanakan oleh Allah gitu ya. Jadi
memang sengaja Allah datangkan di depan kita orang yang akan menyakiti diri kita, maka tugas kita adalah bagaimana kita menyikapi orang tersebut dengan bijak. Maka dimaklumi saja, oke, SDM-nya orang ini hanya segini, maka karena kita ingin berbuat baik dan menjadi orang yang baik, maka kita harus memaklumi nanti kalau SDM dia sudah lebih bagus lagi, pasti dia menyadari bahwa perbuatannya saat ini yang dilakukan kepada kita adalah perbuatan yang salah. Teman-teman PMI yang saya sayangi, di sini ada beberapa contoh tentang afirmasi positif. Saya contohkan 6 afirmasi positif yang bisa kita lakukan setiap hari, bisa kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah berharga. Jadi yang pertama, katakanlah pada diri kita sendiri bahwa aku berharga. Yang kedua, aku menerima diriku apa adanya. Dan yang ketiga, aku percaya diri. Yang keempat, aku bangga pada diriku. Dan yang kelima, hari ini aku menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Dan yang keenam, aku pasti bisa meraih semua impianku. Jadi itu ada 6 afirmasi positif yang biasa saya katakan setiap pagi, sehingga saya merasa ada energi dari setelah saya melakukan afirmasi positif ini. Saya merasa lebih berharga, lebih diterima oleh semua kalangan. Saya percaya dengan kemampuan diri saya sendiri, saya bangga pada diri sendiri, saya akan menjadi pribadi yang menyenangkan, dan saya yakin saya akan meraih impian saya pada hari ini. Begitu ya teman-teman PMI. Kemudian yang kedua adalah memaafkan. Ini ada mitos atau fakta. Mitos atau fakta bahwa memaafkan dilakukan untuk keuntungan orang lain. Jadi kalau kita memaafkan, yang untung adalah orang lain. Kita seolah-olah terasa rendah begitu. Mitos atau fakta? Oke, jawabannya adalah mitos. Fakta dari memaafkan adalah pertama, memaafkan bukan untuk keuntungan orang lain, tetapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, memaafkan bukanlah melupakan atau mengatakan bahwa perilaku yang menyakitkan itu tidak masalah. Tidak. Jadi memaafkan itu bukan diminta untuk melupakan, karena melupakan sesuatu yang berkesan itu pasti sulit karena sudah tertanam pada alam bawah sadar kita. Akan tetapi memaafkan itu adalah memaklumi, namun bukan berarti membolehkan bahwa hal yang menyakitkan ini boleh dilakukan pada diri saya, tidak. Memaafkan adalah memaklumi hal yang tidak menyenangkan dilakukan kepada diri kita karena kita ingin menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang jauh lebih baik. Namun bukan berarti kita mau diinjak, tidak. Kita memaafkan karena kita memaklumi bahwa SDM orang tersebut masih di bawahnya kita. Jadi tugas kita yang SDM-nya sudah jauh lebih baik adalah memaklumi perbuatan orang tersebut dan sambil mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Kemudian yang ketiga yaitu percaya diri. Tentu percaya diri ini sangat dibutuhkan dimanapun kita berada. Kalau kita percaya diri, percaya pada kemampuan kita sendiri, maka akan dengan mudah kita meyakinkan orang lain bahwa kita pasti bisa. Misalkan untuk yang ingin jenjang karirnya lebih tinggi, kita harus percaya diri melakukan segala pekerjaan kita. Kita harus yakin bahwa kita bisa dan kita pasti berhasil. Dengan demikian, orang lain juga akan yakin terhadap kemampuan yang kita miliki. Jadi
apapun yang akan kita lakukan hari ini, kita harus percaya diri dan meyakini ini pasti berhasil. Karena apa? Karena sesuatu yang akan terjadi di masa depan sangat bergantung dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Sekali lagi, apa yang kita pikirkan saat ini akan terjadi pada masa berikutnya atau pada masa depan kita. Jadi berpikirlah yang positif sehingga apa yang akan terjadi pada diri kita adalah hal yang positif. Setelah self filter atau mempunyai benteng, membentengi diri sendiri, maka tugas kita yang kedua adalah self love. Apa sih itu self love? Di sini saya paparkan beberapa konsep yang salah atau kurang tepat mengenai self love. Pertama, ada yang berpendapat bahwa self love itu adalah narsis atau percaya diri yang berlebihan. Tidak. Narsis atau percaya diri yang berlebihan itu tidak masuk pada kategori self love. Kemudian yang kedua, egois atau tidak mau mendengarkan saran. Itu bukan self love. Jadi orang yang egois justru dia tidak mencintai dirinya sendiri karena tidak bisa menghargai diri sendiri dan juga tidak menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, berbuat semena-mena dan arogan. Orang yang arogan adalah orang yang tidak bisa berself love, yang tidak bisa mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena orang arogan itu fasenya masih ingin diakui oleh orang lain bahwa dirinya hebat gitu. Dan yang keempat yaitu merasa paling baik dari orang lain. Berbuat baik dan yakin bahwa akan melakukan hal yang paling baik adalah wajib. Akan tetapi jika merasa dirinya paling baik daripada orang lain, dengan tanda kutip menyepelekan kemampuan orang lain, maka itu juga tidak diperbolehkan dan tidak termasuk dalam kategori self love. Lalu apa sih sebenarnya self love itu? Pertama, self love itu sebenarnya adalah membuat batasan dengan orang lain. Artinya tadi ada benteng. Tidak semua omongan orang bisa diterima. Jadi di situ masih difilter dulu. Tidak semua perlakuan orang bisa menyakiti diri kita. Jadi di situ ada benteng yang kuat dengan 3 cara tadi, yaitu memaafkan, kemudian afirmasi positif, dan juga dengan percaya diri. Kemudian self love yang kedua yaitu memaafkan kesalahan diri di masa lalu. Apapun yang terjadi pada masa lalu kita, ayo dimaafkan. Kenapa? Karena masa lalu tidak bisa terulang, tapi diambil hikmahnya. Yakinlah bahwa apapun keputusan yang sudah pernah kita putuskan di masa lalu adalah hal yang paling baik. Dan tentu kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu menerima ketidaksempurnaan diri. Ingat, tidak perlu menjadi sempurna seperti apa yang orang lain inginkan terhadap diri kita. Cukup menjadi pribadi kita sendiri, cukup menjadi diri kita sendiri dengan versi yang paling baik menurut kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau patokan kita menjadi baik, kita masih mematok diri kita seperti orang itu misalkan. Seperti orang lain yang selalu kita membanding-bandingkan, maka tidak akan ada habisnya. Dan di situ tidak akan ada kepuasan dan justru menghambat kita untuk menjadi diri sendiri. Kita tidak akan menemukan kepribadian kita yang sebenarnya seperti apa, karena kita selalu bercermin dan ingin menjadi orang lain tersebut.
Selanjutnya yaitu menghargai pencapaian diri. Sekecil apapun pencapaian yang sudah kita raih, kita harus menghargai. Kita boleh kok memberikan reward atau hadiah atas pencapaian yang sudah kita dapatkan. Misalkan, oke, sekarang saya mau membeli apa yang saya inginkan, membeli barang yang diinginkan karena saya sudah berhasil mencapai target, misalkan. Boleh memberikan reward atau menghadiahi diri sendiri. Selanjutnya yaitu tidak menyangkal perasaan dan emosi. Teman-teman PMI yang saya banggakan, emosi itu sangat dibolehkan. Jadi apabila emosi jangan ditahan, tapi dikendalikan. Apabila kita merasa tertekan, kemudian kita ada banyak unek-unek dan kita masih menahan tangis, maka itu adalah pengelolaan emosi yang kurang tepat. Jadi apabila di dalam diri kita banyak sekali unek-unek yang harus dikeluarkan, silahkan dikeluarkan. Ada banyak sekali cara untuk menghilangkan unek-unek yang tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga di situ akan keluar semua dan tidak menjadi penyakit. Justru kalau ditahan tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Salah satunya tadi sakit kepala atau pusing, kemudian sakit perut, sakit pinggang dan sebagainya. Itu juga salah satu bagian dari hal-hal yang menyerang fisik kita karena kesehatan mental kita terganggu. Jadi apabila teman-teman sedang banyak masalah, ingin menangis, menangis saja. Boleh, meskipun laki-laki, siapa bilang menangis itu lemah? Menangis itu bukan kelemahan, tapi menangis itu adalah proses mengeluarkan unek-unek atau emosi yang ada pada diri kita, kemudian kita kelola dengan baik. Setelah dikeluarkan semua, menangis, baru kita menenangkan diri dan berpikir tentang apa yang akan kita putuskan ke depannya. Jangan pernah memutuskan sesuatu ketika emosi sedang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu memberi dukungan pada diri sendiri. Memberi dukungan pada diri sendiri bisa dengan afirmasi positif atau memudahkan cara kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi hebat versi orang lain. Kita cukup menjadi hebat dengan versi diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Maksudnya adalah kita tidak perlu meniru pencapaian orang lain. Orang lain punya mobil Lamborghini, oke saya harus punya. Tidak. Tapi apa yang kita butuhkan saat ini itu harus kita dapatkan dan akan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Maka itu salah satu contoh menjadi versi terbaik diri sendiri. Lalu bagaimana sih tips menjaga kesehatan mental agar kita selalu menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang ceria, riang, dan sukses dengan segala apa yang kita targetkan? Pertama, kita perlu me time, teman-teman PMI. Jadi kita perlu me time di sela-sela kesibukan kita menjadi PMI, maka luangkanlah waktu untuk me time. Me time itu boleh dengan berbagai aktivitas. Jadi bukan me time itu misalkan dengan scroll HP, sosmed, bukan seperti itu. Misalkan pertama melakukan meditasi. Meditasi ini boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan secara berkelompok. Misalkan kita dengan cara yoga, berolahraga yoga. Kemudian boleh juga dengan quality time dengan Tuhan. Boleh, itu juga merupakan bagian dari meditasi. Quality time antara manusia dengan Tuhan, itu luar biasa sekali. Silahkan dicurahkan segala apa yang menjadi unek-unek di hati kita, hanya berdua saja antara kita dengan Tuhan. Kemudian menikmati alam.
Menikmati alam tidak harus pergi ke tempat yang jauh sekali, yang indah, yang viral, tidak. Menikmati alam itu cukup dengan melihat pepohonan yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian kita bersyukur, wahai Tuhan, terima kasih telah menciptakan pohon di sekitar tempat tinggal saya sehingga saya bisa menghirup oksigennya. Kemudian saya bisa menikmati warna hijau-hijaunya dan sebagainya. Kemudian dengan melihat langit, melihat bintang pada malam hari, itu juga termasuk dari menikmati alam. Kemudian yang ketiga adalah dengan makan makanan yang sehat. Wow, kalau sudah suka yang kulineran nih, pasti suka makan yang junk food juga ya. Dan junk food itu memang enak sekali ya teman-teman ya. Akan tetapi kita juga harus menjaga kesehatan fisik kita dengan cara makan makanan yang sehat. Kemudian dengan cara tidur yang cukup. Minimal tidur 6 jam. 6 jam tanpa jeda. Artinya misalkan kita tidur jam 9 malam, bangun jam 3 pagi tanpa jeda, tanpa terbangun. Di situ yang dinamakan dengan tidur yang berkualitas. Kemudian lakukan juga aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini banyak sekali. Ada yang bilang, saya sudah aktivitas fisik dari pagi sampai sore bekerja, bahkan sampai malam. Ini sudah banyak sekali aktivitas fisik. Tapi yang dimaksud dengan aktivitas fisik di sini adalah dengan cara berolahraga, teman-teman. Jadi luangkan waktu untuk berolahraga minimal seminggu 3 kali. Jadi olahraga itu sangat banyak sekali manfaatnya dan akan kita sedikit kupas di nanti ya. Selanjutnya, self love ini juga termasuk dengan self care, peduli dengan diri sendiri gitu ya. Jadi misalkan dari emosional, di situ ada manajemen stres, memaafkan, kemudian menumbuhkan rasa sayang kepada diri sendiri maupun orang lain, dan juga apresiasi diri. Kemudian self care ini dapat membantu kita dalam mengatasi stres, kecemasan, bahkan mengontrol kemarahan. Orang yang sering marah berarti dia tidak bisa mengontrol stresnya. Tekanan demi tekanan dia terima sehingga di bahunya merasa sering capek. Dan di situ apabila disentil sedikit saja maka emosinya langsung meledak karena tidak bisa dikendalikan. Kemudian self care fisik terhadap fisik kita. Yang pertama yaitu tidur. Sudah dijelaskan tadi, tidur yang cukup 6 jam tanpa jeda. Kemudian bisa dengan jalan santai di sekitar tempat tinggal kita, bisa dengan olahraga, konsumsi makanan yang sehat, dan istirahat sejenak. Kemudian self care terhadap dunia sosial. Yang pertama, cari dukungan. Cari dukungan itu adalah bisa didapat dengan cari teman yang peduli dan bisa memotivasi kita untuk lebih maju. Kemudian akses media sosial yang sifatnya positif. Nah, siapa nih yang sering curhat di sosmed? Curhat boleh asalkan pada tempatnya. Kemudian akses bantuan profesional jika dibutuhkan. Jika memang dirasa kecemasannya sudah berlebihan, boleh pergi ke psikolog. Kemudian luangkan waktu bersama orang lain. Kenapa harus meluangkan waktu bersama orang lain? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang mana dalam sehari harus mengeluarkan ribuan kata. Bagi pria, dalam satu hari, jika tidak ingin mudah stres, maka dia harus mengeluarkan 4.000 sampai 6.000 kata dalam sehari. Lalu bagaimana dengan wanita? Wanita agar dirinya tidak mudah stres, maka dia harus mengeluarkan 20.000 sampai 24.000 kata dalam sehari. Jadi jangan sampai dibilang, wah ini cewek cerewet. Tidak.
Dia bukan cerewet, tapi memang sudah kodratnya begitu. 20.000 sampai 24.000 kata setiap hari jika tidak ingin menjadi wanita yang stres. Oke, kita lanjut. Self care selanjutnya adalah self care terhadap spiritual. Ini bisa menjadi waktu berkualitas untuk diri sendiri, melaksanakan atau melakukan meditasi, yoga, kemudian bermunajat di sepertiga malam, menikmati alam, menulis buku harian, dan sebagainya. Sedikit saya singgung mengenai olahraga. Kenapa sih kita perlu olahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu? Olahraga itu banyak sekali macamnya, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena dengan olahraga kita bisa mengurangi depresi. Loh, kok bisa? Iya, karena dengan olahraga pertama menjadikan badan lebih rileks. Karena otot-otot yang masih berat dengan pergerakan melalui olahraga, maka otot tersebut akan menjadi lebih sehat lagi. Kemudian membuat tidur lebih nyenyak, meningkatkan mood selama 12 jam karena di situ ada hormon bahagia yang kita produksi ketika kita berolahraga. Selanjutnya, olahraga misalkan seperti aerobik, zumba dan sebagainya bisa membantu tubuh mengeluarkan hormon penyebab rasa bahagia. Jadi hormon bahagia itu ada 4, yaitu yang pertama hormon dopamin, kemudian hormon serotonin, kemudian hormon endorfin dan hormon oksitosin. Keempat hormon ini merupakan hormon yang bisa memproduksi rasa bahagia, mood senang, mood ceria terhadap diri kita. Oke, selanjutnya olahraga seperti yoga dan pilates juga membantu membuat tubuh menjadi rileks. Kenapa? Karena di situ ada cara mengelola pernafasan agar bisa menjadi rileks. Contohnya adalah 10-8-10. 10 detik kita inhale atau hirup nafas, kemudian 8 detik kita tahan, kemudian 10 detik kita exhale atau keluarkan. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah sehari-hari atau kita bisa praktek bersama-sama. Yuk bareng-bareng kita menghirup nafas melalui mulut, kemudian kita tahan dulu, menghirup nafas melalui hidung gitu ya. Kemudian kita tahan dulu dan selama 8 detik, 10 detik kita hirup nafas melalui hidung, kemudian 8 detik kita tahan, dan 10 detik berikutnya kita keluarkan lagi dari hidung, bukan dari mulut. Karena ini pengelolaan pernafasan agar jiwa kita menjadi rileks. Contohnya begini. Yuk, tarik nafas bersama-sama. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian keluarkan dari hidung lagi, bukan dari mulut. Sampai 10 detik keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan olah pernafasan ini berulang-ulang. Kemudian bisa juga diselingi dengan gerakan yoga dan meditasi. Jadi ini juga membantu tubuh kita menjadi lebih tenang, menjadi rileks, pikiran kita menjadi lebih santai, lebih membawa damai dan lebih enteng. Oke, teman-teman PMI yang saya banggakan, sedikit sudah saya sampaikan mengenai self filter dan self love. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Senang sekali saya bisa berbagi sedikit ilmu bersama Anda semua. Ciri khas dari Indonesia adalah berpantun. Maka di sini saya akan memberikan sedikit pantun. Nanti di setiap jedahnya boleh dibilang cakep ya.
Nasi lemak dimakan sama ikan buntal. Cakep. Hati-hati terkena duri. Cakep. Jagalah kesehatan mental. Cakep. Karena kita semua layak dicintai. We love you, PMI from Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.